Yang keempat adalah improve, di mana adalah meningkatkan tindakan perbaikan apa yang akan dilakukan untuk memenuhi persyaratan pelanggan tadi. Bagaimana kita melakukan solusi-solusi yang sekiranya dapat membantu konsumen. Lalu kita evaluasi solusi tersebut dan kita pilih. Lalu kita mendevelop potential improvement-nya seperti apa berdasarkan root cause analisa. Lalu kita develop evaluation criteria, kita measure result-nya, evaluate improvement, meet target, lalu evaluate for risk. Biasanya yang dipakai adalah brainstorming teknik, lalu ada DOA, ada FMEA, ada cost or benefit analysis, lalu ada QFD, lalu ada juga dengan memakai measurement system analysis. Yang kelima adalah kontrol. Kontrol apa yang sudah diterapkan untuk mempertahankan peningkatan ini. Ya, biasanya kita define dulu, kita tentukan dulu kontrol plannya seperti apa, improvement atau inovasi apa yang akan dilakukan. Lalu kita melakukan training, lalu juga melakukan proses dokumentasi, kita tracking sistem, juga belajar yaitu lesson learned, documented, dan project close. Ya, dari situ kita bisa memperoleh dokumen-dokumen baru dengan ukuran-ukuran yang baru. Lalu kita juga menentukan kontrol plannya, kita validasi metrik dan collection sistemnya, lalu kita adakan training. Lalu kita juga membuat dokumen recommendation atau improvement, lalu establish tracking procedure. Kita revise semua problem dan goal statement untuk to reflect actual. Biasanya yang dilakukan adalah toolsnya yaitu dengan menggunakan control chart, lalu FMEA, risk analysis, communication plan, lalu measurement system analysis, process capability analysis, cost and benefit analysis, training, dan lain-lain. Bagaimana menemukan masalah? Bahwa permasalahan dalam suatu proyek biasanya mengenai kecacatan atau selisih target atau output dari waktu ke waktu dengan kondisi, proses, atau produk yang ada. Pelanggan harus menentukan target atau output, namun kadang-kadang proses, standar industri, atau instruksi kerja bisa menyebabkan masalah juga. Metrik umum termasuk DPMO, Defect per Million Opportunities atau unit, lalu ada juga PPM, Part per Million, lalu ada MTBF, Mean Time Between Failures, Cost atau biaya operasi, Percent Variation, juga error. Apa yang bisa diukur? Biasanya ada 3 hal yang diukur, yaitu output atau keluaran atau juga disebut dengan hasil, yaitu hasil akhir dari proses atau produk yang membutuhkan peningkatan. Yang kedua adalah proses, yaitu alur kerja, aktivitas, dan barang yang menghasilkan output. Yang ketiga adalah input, yaitu bahan baku dan informasi yang digunakan oleh proses untuk menghasilkan output. Sehingga kesimpulannya bahwa DMAIC merupakan salah satu dari perbaikan terus-menerus yang dapat dilakukan oleh suatu perusahaan sebagai pemecah masalah yang terjadi selama proses operasi. DMAIC memerlukan keterlibatan seluruh karyawan dengan melakukan review hasil keluaran. Jika ditemukan hal yang belum mencapai target, maka akan dilakukan pengukuran, analisa, perbaikan, dan pengendalian. Demikian sekilas ulasan subtopik mengenai DMAIC. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.